Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita masih ada di seri Kristen Basic, Kristen Dasar. Kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang dasar, mendasar, yang sangat penting tentang iman Kristen kita ya. Dari kita tentang iman Kristen kita. Dan kali ini kita mau membahas satu pertanyaan yang menarik. Tuhan kan pengasih dan penyayang, kenapa Dia murka? Kok bisa Tuhan murka ya? Kan Dia pengasih dan penyayang. Jawabannya adalah Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Kalau kita manusia kan kita menyangkali diri sendiri, ya kan? Contoh, kita ini tidak bisa lihat kalau orang itu, katakanlah ya, ada satu kasus misalnya, ada orang masuk ke rumah kita dan kotor, misalnya anak atau istri atau orang rumah lah. Lantainya udah dipel nih, tiba-tiba ada yang masuk, set, mau anak istri dimarahi langsung. Pak, Bu, Bapak, Ibu, Mami, Papi, Nak, siapapun lah. Kamu kalau dimarahi langsung. Kenapa? Karena lantainya sudah dipel, kok kamu pakai sepatu, pakai sandal, atau kakimu kotor berdebu, nggak apain dulu lah, langsung masuk aja, ya kan, kita marah. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang lebih kuat dari kita, lebih berkuasa dari kita, entah siapalah, Pak Camat atau siapalah yang kita hormati gitu kan, kita mesti diam gitu kan. Dia masuk pakai sepatu, nanti oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, aduh kasihan. Kalau itu anak kita, aduh dihajar sudah ya kan. Tapi karena ini orang lain, dia lebih berkuasa, lebih dihormati. Ya kita siapalah kita ini ya kan. Jadinya ya gitu deh. Kita jadi diam gitu. Kita berubah ya kan. Kita berubah. Nah itu disebut kita menyangkali diri. Kan biasanya saya tuh nggak bisa lihat kalau ada orang masuk di rumah pas habis dipel lagi terus ngotori, saya pasti marah. Nah buktinya kamu nggak marah tuh, dia beda sih, dia lain, dia namanya juga bapak ini ya kan. Jadi kita berubah gitu. Kita berubah, kita menyangkali diri kita. Nah Tuhan tidak begitu. Karena apa? Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya. Kalau ada dosa itu kan pelanggaran ya, pelanggaran atau penyimpangan. Dan Tuhan tidak bisa lihat pelanggaran, Tuhan tidak bisa lihat penyimpangan. Karena apa? Tuhan itu adil, Dia itu benar. Jadi setiap penyimpangan, setiap dosa, setiap pelanggaran itu harus dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Supaya apa? Supaya keadilan ditegakkan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kesalahan itu tidak dihukum. Itu mustahil. Kenapa? Ya karena Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Karena Tuhan itu adil, menegakkan keadilan. Tuhan itu benar, menegakkan kebenaran. Tuhan itu murni, tidak bisa dicampur dengan dosa. Tidak bisa. Jadi setiap kali dosa, hukuman. Dosa, hukuman. Dosa, hukuman. Penyimpangan, hukuman. Pelanggaran, hukuman. Karena apa? Tegak keadilan. Itu sudah jelas. Sehingga Tuhan itu pengasih dan penyayang, tapi Dia juga adil dan benar. Dia pengasih dan penyayang, Dia mengayomi, Dia melindungi, tapi Dia juga menegakkan keadilan. Sehingga Dia murka. Itu jawabannya. Tapi kan kalau orang sayang itu kan harusnya nggak semurka itu ya kan? Mungkin ada yang nanya gitu kali ya. Harusnya kan nggak segitunya gitu. Nggak bisa. Begini loh. Kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan tidak membuat keadilan dan kebenaran Tuhan itu berkurang. Nggak bisa. Ya karena apa? Ya karena Tuhan tidak menyangkali dirinya sendiri. Tidak bisa. Karena sifat Tuhan itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Artinya kasih sayangnya tidak bertentangan dengan sifatnya yang adil dan benar. Tidak bertentangan. Nah,
Ketika dia mengasihi seseorang, tapi kemudian orang itu melakukan kesalahan, akan dia hukum. Contohnya siapa? Daud. Daud dia hukum. Tapi karena dia mengasihi Daud, hukumannya itu dia lakukan, tetapi kemudian ketika Daud memohon ampun, dia mengampuni. Tapi beberapa hal dia lakukan. Nah, jadi begitu. Loh, kalau Tuhan mengampuni berarti Tuhan kompromi dong. Nah, kan gitu. Katakanlah nih, dosanya harusnya dihukum 10 kali. Bukan 10 kali hukuman ya, maksudnya kita pakai angka untuk mengukurnya. Dosa Daud misalnya dihukum 10. Tapi kalau Tuhan cuma hukum 7, Tuhan berubah dong. Tapi kan Tuhan mengampuni. Nah, kalau Tuhan mengampuni, berarti pengampunan Tuhan tuh karena Tuhan berubah? Enggak berubah. Apakah orang mengampuni itu dia berubah? Dasar pengampunannya apa? Bagi Tuhan, dasar pengampunannya itu ada di salib Kristus. Dasar semua pengampunan yang Tuhan lakukan, itu semuanya, dasar utamanya itu ada di dalam salib Kristus. Jadi orang-orang yang di masa lalu, yang sebelum salib itu memandang ke depan. Orang-orang yang setelah salib kita memandang ke belakang. Baik mereka maupun kita sama-sama mengarahkan pandangan kita kepada satu tujuan yang sama, yaitu salib Kristus. Disitulah letak dasar di mana Tuhan mengampuni seluruh umat manusia. Dan pengampunan itu didasarkan kepada hukum, karena Tuhan tidak bisa menyangkali diri. Artinya, hukuman itu tetap dijalankan. Dan karena Tuhan mengasihi manusia, maka yang menerima hukumannya bukan manusia. Walaupun dalam beberapa hal manusia akan tetap menerima hukuman, tetapi konsekuensi yang manusia tanggung itu tidak sebanding dengan dosa yang seharusnya, dengan hukuman yang seharusnya manusia tanggung karena dosa-dosanya. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menanggung hukuman yang paling berat. Jadi istilahnya ya, biar Tuhan Yesus saja gitu yang menanggungnya, karena itu terlalu berat bagimu. Hanya bagi orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus, menyangkali bahwa Yesus Kristus sudah menanggung dosa mereka, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang akan menanggung hukuman dari dosa mereka di akhir nanti. Murka Allah yang akan datang, karena itu murka yang terakhir yang akan sangat besar. Nah, di situ baru manusia itu akan menanggung yang angka yang sebenarnya. Jadi kalau tadi dosanya 10 ya akan dia tanggung 10 di sana. Itu nggak ada filternya, hukuman yang nggak ada filter. Karena selama ini Tuhan akan memfilter semuanya. Kenapa? Karena Tuhan penyayang. Karena Tuhan menyediakan salib untuk meringankan hukuman, karena Tuhan mengasihi, membebaskan manusia. Tapi ya banyak yang tidak mau juga kan, nanti akan ditanggung sendiri hukumannya. Nah, itu dia. Jadi kalau Tuhan pengasih dan penyayang, kenapa dia murka? Jawabannya adalah karena Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sendiri, karena dia adalah pribadi yang adil. Dia itu adil dan benar. Setiap penyimpangan, setiap pelanggaran itu akan dihukum, akan ditegakkan keadilan. Dan dosa itu kan pelanggaran hukuman, penyimpangan, sehingga ya akan harus ditegakkan keadilan. Cuman karena dia pengasih dan penyayang, sehingga dia menyediakan jalan keluar, yaitu salib Kristus, sehingga hukumannya ditanggung oleh Yesus Kristus. Tapi beberapa orang tidak mau, sehingga hukumannya akan tetap mereka tanggung penuh. Kapan itu penuh? Ya nanti pada akhir zaman, di mana murka Allah benar-benar tercurah, murka yang akan datang itu. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami murka yang akan datang, karena Yesus Kristus menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.